Ibaji deh Cemina. Ada gajah di atas sing. Ada Ada masih. masing. Woi kepung ya bapak yang benar ya gaya lah Iya gajah itu nanti ini disarai kaji gajah iya. Karena rumbang ibala kan. Jadi dia ngabu. Upah orang yang kiri subangi. Pas sigap pantai. Ane sigap pengising ustaz kan. Alhamdulillah jari. Ane nana babatuan. Ini sambungan dari subangi. Oh iya cocok minjo. Iya kiano Itu minau jar tunjal langir nak kiba Cemina. Pendengar yang budiman, jadi berudu itu sambungan yang kemarin, alangkah bagusnya kalau setiap mencuci anggota-anggota wudu disertai dengan doa. Tentu diawali dengan bismillah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Tidak ada nilainya wudu tanpa berzikir, tanpa membaca bismillah. Jadi tidak bernilai kalau tanpa dengan baca bismillah. Jadi paling tidak bismillahirrahmanirrahim. Apatah lagi kalau sesudah itu dia sertai dengan zikir-zikir terus. Bahkan dalil secara umum dalam Al-Quran itu, perbanyaklah berzikir mengingat Allah. Ketika engkau berdiri, duduk, baring, di mana dan kapan pun perbanyak zikir. Itu kan dalil secara umum. Jadi kalau orang berkata, kenapa doa-doa setiap anggota wudu? Emangnya salah? Semakin banyak itu berdoa, semakin banyak berzikir kan semakin bagus. Bahkan sebagian ulama sufi berkata, rugilah rasanya napasku keluar masuk tanpa aku mengingat Allah. Nah karena sehingga nuat tahu. Nah karena basahilah bibirmu dengan zikir. Iya tahu. Nafasmu dengan zikir. Bibirmu dengan zikir. Bukan kapal lah bibirnya. Bagaimana zikir kalau seolah asik. Kada pakai lipstick. Astaga saya di kepala dah. Itu biasa tuh yang bibirnya punya kapal dan lipstick. Nah, nasawa lagi bicara ya. Apalagi menyebut huruf M. Contohnya mama, bibir ketemu dengan bibir. Padahal listip kah? Terpesep puna mama nak kadang nganga. Halo, kami tahu Bapak Ustaz. Kalau kata kamar, man lagi meleleh listip nah. Jangan kamu daripada pandai listip lewat let's go. Lapar kita pergi. Iya tahu. Ibu sosial. Nah, jadi berudu nih pakai baju kimimam. Nah, kemudian sudah bagus wudunya. Nah, lebih pakaian datang ke sana malanya nggak? Ada 5 birka babetulah ya. Nana pakar mula musambayanna Allahu Akbar. Nana baca muda iftitah, nampak baca suratul Fatihah. Ya, nih pakai baju jo alhamdulillah segala puji. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Yang dipuji adalah Allah. Tapi kau masih. Apalah dipujianku kau. Makanya jangan pernah ada yang sombong gara-gara titelnya. Karena sesungguhnya pujian itu adalah milik Allah. Bukan milik kita. Nah dia tongan jo tahu pun dan diundang kepada Pak Buntinga kan atena ditulis ki hati ti. Hajen jo. Nah kiki undangan dah tahu. Anus jaka jalan ni ko baliang inehan tahu ustaz Wisuda di Arafah. Iya minjo. Itu menyalahi dari ucapan dalam salat. Nah, kemudian itu pun atau sambayang perlu tuh diperhatikan ya nih karena tumak nina. Tumak nina. Baji kan naung, baji kan ruku. Ya, baji ki ruku. Nah, nampak istirahat ki beberapa detik. Bisu-bisu. Tapi itu kemarin laki ustaz. Meluruskan niat. Itu. Ka nyebaca pilih reolo bing. Ya. Waktu nabi member masih ka. Kene gini ni gana apa iman daleka. Ya. Di baca pilatin aja jo. Sigalinda. Anak bapak itu baca reolo. Ya. Jadi meluruskan niat. Ngapa kau? Nak kesamaya. Ngapa? Ni gana apa iman daleka di moko-moko. Ya. Jadi kan si mata-mata pun sambayang itu si mata karengalata. Iya, karengalata. Tidak ada boleh lain ustaz ini. Boleh. Apaan yang dipuji? Iya menjadi karena Allahu Akbar itu takbiratul ihram. Ihram itu kan kata-kata haram. Maksudnya itu diharamkan mengingat sesuatu kecuali Allah. Makanya namanya takbiratul ihram untuk memulai sholat. Ya ihram itu artinya haram. Iya haram mengingat pasal Allah.
Fatihah. Lek bagi Fatihah disunatkan membaca pangupu. Ya pangupu kau hukumnya sunat teh wajib. Baca mencoba bodoh pun na beba bibundu kan. Tidak jokar sebagian Ustaz. Apa itu? Apa sih nggak tahu? Ustaz ka lebur warating kana, lebur warating kana nangane kerasaan Jawa. Mana Ustaz kana cerita lagi. Iya. Itu imam mesti dia paham juga kondisi makmumnya. Kalau makmum dari boko sangin tua kudu takule benten salo, kemaca makin pangupu jo bodoh. Kata tua ribok Ustaz. Kan je pun besok nan juga cini tok rupa-rupa tok. Iya. Punah takbiratul ihram. Rupa-rupa kama tonjiri makan juga janjang. Iya. Nyato ngameso kina besok baji-baji nyato sigala besok kiri pangupun dari tumpuna baramban. Nyato sigala disari nyato sigala lepas singino liman. Nyato na besok tame mari baramban na nampan na besok. Agak ada sampai si besok gitu. Anda deh kamu. Mati aku lagi ni mati dari dia. Agak ada sampai si besok gitu. Letak tangan sesudah Nyatun na barambana. Nyatun persis di barambana. Nyatun rawangan na barambana. Nyatun sekali na lepas sa inaw. Jadi rawangan na barambana ni. Iya. Kami juca pila asalannya mangka jada sarna silakan masih gau kami. Sahabat juri itu kehebatan agama ya tu karena Allah Ta'ala salat di akhirat. Dia tidak berkata 2 tambah 2 berapa? Sebab punda 2 tambah 2 sirenya jawabannya. Siapa 2 tambah 2? Apa ya jawabannya? Tapi seakan Allah berkata angka 4 itu berapa ditambah berapa? Maka ada yang menjawab 1 tambah 3. Ada juga yang menjawab 3 tambah 1. Ada juga yang menjawab 2 tambah 2. Nah itu begila agama capila. Maksudnya ibarat doa iftitah. Ada yang mau baca Allahu Akbar kabira baca mi. Ada tuh yang baca Allahumma baik baca tummi. Karena tummi juga letak tangan. Di atas dada, di persis di dada, Ramadan sekali dapat lapas sepanjang ada kan ada dasarnya karena itu namanya masalah furu'iyah. Masalah cabang, masalah pokok. Bukan furu'iyah. Mengerek kurang karena furu'iyah. Furu'iyah. Masalah cabang. Pernah furu'iyah sering bantan naik juga jadi. Sudah ya om. Sama kamu juri baca sama yang rupa-rupa itu. Bacaan ruku. Punah ruku kita buat. Ada yang baca subhana rabbil azim. Ada yang baca subhana rabbil azim wa bihamdihi. Ada yang baca subhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Ada yang baca subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ghafirli. Terserah masih baca. Itulah yang dimaksud angka 4 itu berapa tambah berapa. Maksudnya apa nu sekau? Ya ku sekenak ke karang Allah Ta'ala 1 tambah 3. Nah kada sere ku sekenak ke 3 tambah 1. Itulah maksudnya. Tapi cocok ngasih jumlahnya. Apa? Jadi ya ku sekenak ke baca ruku subhana rabbil azim. Cocok. Nah kada sere nak ketena subhana rabbil azim wa bihamdi. Cocok tau. Yang satu bilang yang saya baca adalah subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ghafir. Nah cocok asing. Dia mau serius tadi punangan. Kata ai bawang kau benar kan kata Allah yang paling benar. Iya kan dia tahu karena nak kami itu paling benar. Dia salah sebenarnya memang kebenaran itu satu. Tapi jalan menuju ke kebenaran itu banyak. Contoh Anjo Bone sereja. Tapi dari Makassar menuju ke Bone banyak jalan. Aku le tahu maros belok kanan ki lewat ni kana ya Cambah. Nah di rapi ke Bone jo. Kulit togi tina panik kanan di maros terus ki bari baru nampak kanan di kana Pekai sampai juga Bone. Ini tuh bulu 2. Nah bulu 2 sampai juga Bone. Niat kulit togi di Malino ki Manifi. Manifi. Sampai ke Poeng Ustaz. Meri Maros Meriano Ros goa sang Milasa bulu kumba apa di tembus ke Meri Bone. Inilah agama. Jadi dia bagi pesiriki pun nama ya jadi dasarnya. Tapi kalau menyangkut memang dalilnya sudah qat'i, sudah jelas-jelas. Itu tidak boleh. Contoh, sholat maghrib
3 rakaat. Tena nak kuliah karena tena laku tambah nak kesehir mesti apa? Bisa kita wanju iya. Katanya mana cucu. Iya itu masalah cabang, masalah pokok wanju iya. Itu tena kuliah. Jadi masalah cabang. Masalah cabang. Una pokok teh aku. Nah kemudian bacaan Rabbi ghfirli. Ada yang baca 8 kata, ada yang membaca 5 kata. Itu juga pada sahih hadisnya. Ada yang baca Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. 8. Ada tong 5 aja, itu juga 5 sah. Bahkan biar tidak baca Rabbi ghfirli tetap sah. Karena hukumnya membaca Rabbi ghfirli teh wajib sunnah. Jadi teh bagi bisa lagi pun persoalan sunnah. Teh bagi. Nah, bacaan tahiyat kan batong. Nah, ada yang membaca at-tahiyatul mubarakatuh sampai akhirnya. Ada yang membaca at-tahiyatu was-zakiyatu lillah sampai akhirnya. Ada yang baca at-tahiyatu lillahi was-salawatu sampai akhirnya. Semua ada dasar. Semua ada dasar hukumnya. Jadi sepanjang seperti itu tidak usah bertengkar. Nah, kemudian nih para nih pakai singarannya. Biasanya pun tanya kita kan napa kiu-kiu Kalimantan. Iya. Nah gambar gini, ini ada lukis. Apa sih lukis? Nalukis kinyo Allah. Allah nih. Ya pakaman nih. Jadi kalau kita buka itu mazhabul arba, pendapat 4 imam mazhab. Maka Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal dan Abu Hanifah sepakat bahwa menggerakkan telunjuk ketika tahiyat itu disunatkan. Disunatkan. Yang menjadi persoalan di mana letak geraknya. Nah, inilah yang berbeda-beda. Kalau Imam Syafi'i ketika dia berkata asyhadu alla ilaha maksudnya tidak ada Tuhan disembah kecuali Allah. Kemudian Imam Malik putar lagi. Asyhadu alla ilaha illallah. Kalau Ahmad bin Hanbal ketika kalimat la jadi hanya tempat geraknya berbeda-beda, tapi sepakat bahwa ketika tahiyat disunatkan gerak. Ya, nah coba kan Bugis ke Makassar ke sebagian kak terus napa mado-mado. Dari niya lebagan kuno si kali narampak kang injaliman. Ngapa mado-mado kaman. Mingka menurut ulama fikih aja capila kame jutiin aja na pandras sambayan na tawa. Jadi bergerak lewat 3 kali berturut-turut batal salat dikecualikan. Ya dikecualikan. 1 gerak jari tangan mingka sereja. Jari itu pun kata lagi nak kakang sere muli mantah. Mana sakit tak puas tidak ngapa. Mingka pun yasing ande 5 ini pakai tidak kulle. 1. Yang kedua yang bisa gerak kedip-kedip mata. Biar berkedip berapa kali sementara sholat kulle. Nah, yang ketiga bibir. Gio-gio genjo, bibir, lidah dan komponennya. Biar gerak berapa kali itu tidak apa-apa. Ditambah 1 usus laki-laki. Usus laki-laki. Kisahnya kira-kira. Usus laki-laki. Nah, yang gerak siapa tahu gerak baina surati wa rukbati, antara lutut dan pusar. Bukan tangannya nih. Mereka kadang mereka menjadi bicara ini mau bisik ya Gioki sementara sambayang. Bukan jadi ya. Gampang tayaki. Di sinilah kesempurnaan Islam. Karena biar seperti itu sudah diungkapkan. Ini mau bisik sementara sambayang pun tekanan tinggi. Maka ada khusus laki-laki. Jadi kabain dia tak mungkin lagi. Tidak ada batal lah Jo. Tidak. Kamaray minyo orang. Lagi kamu. Ngapa ka na? Apalagi pun sengaja na pagi ni. Ngapa ka nakinyeran dokra? Allah. Kurang kali 15 menit kita acara ya. Baiklah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita juga sampai setelah kita. Alhamdulillah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya bagi sentri program Fajar FM Hikmah Fajar. Aja sumpah ngano ku cari ide pacapila. Iyo, dongkraka. Gasik ka to
tukang bengkel untuk itu pangeran auto tambah sambayang kapang. Alhamdulillah nya tomoranya pangan mata sambayang mi. Ustaz katanya niat tak kulen dibahas. Harus kini palanya memang. Kamu jadi. Biasa pun nanti nalanya apa-apa ya kan ini karena harus suci. Iya. Semua akan terungkap di sini. Karena dia masing-masing dalilnya. Dia masing-masing hadis. Iya. Jadi Pak Ustaz. Jadi tegang mana kelanjutan sumpah dengan sempurna karena itu sambayang di dalam masjid. Silakan Anda memakai yang penting ada dasar. Iya. Kemudian ku sambung dengan Capila. Iyo. Memberi salam. Ya ton tawon tu nasungke lima. Nasungke lima na balik mari ke anak. Ya, 5 kanan na nasungke mari kanan. Anak. Kay dia biasa na tongko gi. Iyo. Puna ni kuta na ngapa nasungke kanan nga. Nasungke kanan. Kana suruga. Jadi sir pati pakara sir panjang. Kapating. Katuero ako siratos sambayang puno lang. Kanan nga nasungke. Iyo. Kay dia na tongko gi. Jadi sir pati pakara sir Saya panjang. pajaguru Persoalannya ada ndak ayat hadisnya yang menyuruh begitu? Dalil Ustaz dia. Iya. Karena ini persoalan ibadah khasah, ibadah khusus. Mesti jelas. Ada ndak ayat hadisnya? Pun dan yang mangka hadisnya sekalipun orang berbeda-beda cara melakukannya. Karena ada dasarnya. Ini pertanyaannya silakan jawab bagi yang mengetahui. Mana ayat hadisnya yang menganjurkan buka telapak tangan ketika ucapan assalamualaikum? Maka dia tempat alasan akan aku sungke kanan, aku sungke suruga. Kama Ustaz. Kutongko ki kiri, aku tongko ki neraka. Sekali sungke terus, minta mau sampai yang ini. Yo, emang kok kangkang nih. Apa kau nanya Ustaz? Kan saya dapat pengarah dari Panjagur. Niat tuh anjali Pak. Niat tuh nganu Pak Ustaz. Sebelum nanjo assalamualaikum, sami Allahu liman hamidah. Katakan di panang limanya. Iya na anu pun nalapot po di mana? Hah? Niya maka di dasar na kamayan jo. Oh, niya. Jadi kamayan jo sepanjang ada dasarnya katitin na jadi anu masih jauh kami. Yang kita ini masalahkan yang sama sekali tidak punya dasar. Kamayan jo supaya ngejo. Assalamualaikum. Nasuke. Iyo. Dan itu nasuke rorua. Iya dia. Karena ngapa kisuke rorua na karena supaya tasuke dan lekku. Oh. Jadi kukutaan karena tekamatun nak puna takbirat tuliran ku putar giro. Iya. Iya, kairo makin. Iya, kairo kian. Apa putar lagi nak supaya tak putar ke dalekku. Bukan ada kian riba Ustaz. Apa nih keke pemirsa sambayang Jangan sembarang. Oh, iya minjan aja kamu nih aneh-aneh mau Pak Ustaz. Kamu anak poloi gitu. Nah, Ustaz nih. Ya ini ya ketuntunannya jadi gauka. Kecuali ya ibaratnya namun sambayang kali mau ke assalamualaikum ero ko jungkir ero ko salto kenapa pareno ya sahabat ini namun sambayang kate bangalay puna jangan sementara dibuka dulu baru assalamualaikum itu menambah gerakan dalam sholat yang sama sekali tidak punya dasar hukum nah itulah yang tidak adolalah tidak sesat karena dia buat gerakan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kami memang juga biasa nih kiri anu atau nih lakukan itu postus. Assalamualaikum. Tapi memang nih aku lebih kukutanan karena kusung ke surgana. Ya. Kutungku kinjo anu ini rakaya jadi saya repot tempagaran saya banyak. Anu akambus luas. Tena nugaw tapi biru-biru. Jadi lebih kinjo Ustaz. Nah sekarang ada lebih memutus sambayang, langsung itu istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah karena tahu ngapa istighfar? Rasulullah tak lebih sambayang. Biasanya pun lebih bagi luka tahu. Emasnya adalah ketika kita sholat, ini ingatan terlalu banyak di luar. Iya Ustaz, sampai nanda ngagangku. Ya tak kalupa kok, aku sambayang. Ya. Kayaknya macam bilang. Pernah tak kalupa kok niat paranui, tina niat paranui lainnya aku sambayang. Iya. Ngurangi betul. Itulah di masanya Imam Syafi'i dengan bu. Jadi lanya kibulain na tina nisik karena kemana buli. Dia mau pauangi karena tanyalah sama Imam Syafi'i. Dia tahu itu. Nah tayang ini Imam Syafi'i sementara sama ini jadi masih amempur yang pina nampak nak utana. Nah kan Imam Syafi'i lah utana karena apa hari. Nah karena lanya kibulain ku kemayar enjo. Nah kan Imam Syafi'i aku siagin aku kau mau ni kenapa? Nah kira ku
ini orang nak tena ku motor pun tena ki pauangan. Weh. Pokoknya kira lampai Imam Syafi'i kira itu minawa. Nak kena pauan sama ki manju bulaiku. Jadi nak Imam Syafi'i begini, kau pergi sholat. Pergi sholat. Maka mai bisa sambahin ruang rakang. Di saat menjelang tahiyat, na urai kana rawangan na tuka ka jubulay. Ay tere na pala bagi sambayan na. Na garo-garo. Tere man to na assalamualaikum langsung na mental lari mental. Nampak na motor ni Imam sana kana kugapa Imam. Ngapa na sige na kana menjelang tahiyat na kurangi. Kata Imam Syafi'i, seandainya engkau meneruskan salatmu sampai assalamualaikum, jauh banyak nilainya salatmu 2 rakaat dibanding itu emas. Ini katanya mau mari sembahyang. Kami lebih penting aja nak kasih ya. Pokoknya pernah tak lupa memang sembahyang. Ya. Dari itu pun sembahyang kecapilan amaranya urangi, tidak usah dibubarkan itu salat. Dari itu pun atau sembahyang diebar kamu pun ngerang ki kendaraan. Punda kendaraan lah naung ngiri jurang lampusi semotor setirna. Ya. Jadi mantang. Jangan berhenti salat, jangan bubar. Ya. Jadi sesungguhnya itu sebagian orang berkata yang dimaksud khusyuk adalah orang yang mengetahui dirinya tidak khusyuk. Gaman justru. Ya, artinya begitu meleset ingatan perbaiki lagi, meleset perbaiki lagi. Karena jujur maki ni sawa lagi pakaran mula takbiratul ihram sagin na birasalang. Iya. Nanti na meleset ingatan. Kamu Ya, Ustaz. kamu. Tapi aneh kusuat aja urusan wajib Ustaz. Ya, makanya menurut ulama fikih rukun salat itu umumnya diketahui 13. Tidak dimasukkan di situ khusyuk. Iya. Tidak ada khusyuk di situ. Karena kapan dimasukkan di situ? Jadi itu tidak sampai nanti mau sampai gini. Lewat kata lagi enak khusyuk. Iya. Kamu tuh jeng Ustaz. Sehingga khusyuk adalah upaya untuk mengkonsentrasikan pemikiran, mengupayakan, bukan kemampuan konsentrasi. Ya, mengupayakan. Ya tahu nak anak, harus ki. Kugana kapunan tuh harus. Kami mah cocok minta tapi diusahakan. Ya, diupayakan. Ya, karena dia dari Allah anu nak bita ni taba anu pana. Ya. Sampai nampak di buku nanti nak kasih. Enak kasih. Katanya aku aja. Nani apa? Gitar pakai kiri. Kamu tahu ini pun. Nah, karena dia sambayan tapi melakukan pembunuhan. Nah, baca bina. Oh, nundrung alamu aneh. Sampai Allah Akbar. Kuku kilamu, nabunuh. Sampai membunuh Jadi ini sambayang sama mantu anu jaya nun napak kasih hebat. Karena pemikiran terkadang di luar kalau kita salat, makanya begitu sudah assalamualaikum beristighfarlah kepada Allah. Amin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena terlalu banyak ingatan di luar. Iya. Makanya orang istighfar. Nah, pakai istighfar, sikit-sikit makin dibaca subhanallah 33. Iya. Maka dibaca pelan-pelangin ya capila. Saya kira kebaca kira SMS kan deh. Baca pila ya. Dari 08114110 sekian. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu bagusnya ini program Hikmah Fajar pagi ini. Saya mau nanya Ustaz, bahasan tadi tentang sholat. Bagaimanakah hukumnya orang meninggalkan satu waktu sholat? Karena nak kena godon sembayangku bolong-bolongi. Baturi Ali Maros. Kau. Jadi kaya pun sembayang bolong-bolongan nih. Iya, ini di Maribonin nih. Oh, Maribonin. Kau sampai marus sudah kan Ustaz. Mingkanya mau harapan juga nih mau bolong-bolong. Bolong-bolong di kita baring-baringi Pak. Daripada tidak sama sekali. Gampang Ustaz. Cuma jangan berhenti di situ. Tinggal lagi model kau Ustaz. Kalau di permisalnya ni sempurna kan bagus. Ika muna toka-toka lagi. Ranta sana model ka. Jinjo. Nakamaya mianjo jangan berhenti di situ. Tidak ada suku. Iya. Masukku ki. Apa tuh Jeng? Kakira bisa kita tidak mati. Iya menjualkan dia ceramah kan joreng dia anak muda nak kena sana nak kira ku sambayang minta terus terang nginunginja. Ku kana nginum aku sampai tongko. Minta tina ku kana halal gitu nginung kan.
Ya. Ka persoalan na pun nanginong ko, motor ko, tinatumpa no sambayang apa, wanto ka masih. Apalah ditimba. Iya. Mingka pun nanginong ko, motor ko, sambayang ko, la ditimba dya salang. Kung nalabo dya umurunin salang, mesti tobat ko. Iyo. Cuma pun nak mabuk ko yan, karena sambayang iya. Kaya dia mau ngisay sampai mengarimit dan lumbilangan rakaat begitu. Ini na Marisol. Ngapa kok? Mata minjo. Pernah cerita mabuknya kurai baca. Iya, apa dia? Tiba-tiba bangun tuh langsung kayak jadi mes sampai subuh. Subuh nak lagi baik kok, nak beri masih sampai apa kok sampai subuh. Siapa rakaat subuh nak talu. Dari talu pintikan nak aja apa sih? Di sini dapat terima sih, di sore motor kok. Katu sambarat tuh garin apa mesambayang motor ini tiba-tiba ada yang nyelorong pencupila. Yang kedua, nak lagi memang nak sampai subuh lagi, nak siapa rakaat subuh, nak ruah nak lagi netal lu nari buka, apalagi orang saya gitu nih. Nak motor ini memang mau kau. Karena kini lagi talu buat dan dia udah, apalagi kau ruah tagad nak. Allah. Yang asli minyo kan. Katugaring. Karena baju-baju kisah lo kan dia mulai ustaz kena bahas batang kasih memang menjadi batang kalian. Jari jo anu dengan bu sambayang kan kunci na surga jo. Miftahul jannah as-salat. Kuncinya surga adalah salat. Punan yebar kenju kunci yang musti panjangnya 5 senti. Nampanjo to sambayang talu ja sambayang berarti talu ja senti. Hanya ki 2 senti. Alle sai ben kuncino no pato do ki jore na no putar lagi. Puna musti na 5 senti na nampa roja senti no pastareang. Alle ben putar alle kunci be tasungke. Tenan tu. Tenan. Olehnya itu untuk memudahkan terbuka pintunya surga, jangan sampai bulung-bulung sholatnya. Kan banyak. Jadi cocok bila kali ali itu sampai terima harus tidak bisa belum bolong. Tidak bisa tukar-tukar. Walaupun kita dengar tenagan ustaz kah, masih ada juga belum bolong. Nanti kamu kesibukan mesti nunggu kesambayang. Salah kan jurian lo kiamat masih ingat tuh alasannya juto malas ada. Punya dikutaning, kenapa kau tidak sholat? Dia bilang saya sibuk mengurus anak. Siapa nanu nak anak 13,5? Contoh, Amir 14. Natap bangka tungan. Iya, nak anak karena latalan lebaji mereka. Karena Nabi Adam, Nabi yang paling banyak kan anaknya tidak pernah lalai mengabdi menyembah kepada Allah. Ai niremo di gimpe. Kawan ngapain sambayang? Saya sibuk olahraga. Nak anak karena latalan pokok mereka. Nabi Musa pemain gula. Olahragawan. Nabi Musa pun anak kunci badan, nak tembus ke bulu dari bajunya. Pamatiga kuat nan jo kasan. Kata pun kunci badan kata roh. Jadi silakan siksa malaikat olahragawan yang tidak sholat. Dan kau nu ngapain sambayang sibuk mengurus kekayaan. Kasana joina barang-barang. Nah karena ngalatala palu-palui mungkar. Karena orang yang paling kaya adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pakalumanjanganna pekarangan rumahnya saja 1 kilometer jauhnya keluar saking kerikil mulai. Tapi tidak pernah lalai mengabdi menyembah kepada Allah. Tidak ada orang kaya yang di depan rumahnya sekarang pakai kerikil emas kecuali pakai gigi emas. Jai, ditanam-tanam boleh. Licano macam bilo benaga, jai macam ini. Jadi pun nak bicara juga dengan siapa tu? Tengah bicara apa Jamila? Siapa tu kata kamu? Siapa juga kan? Siapa juga nak bulai lain pakai bulai bulan. Ini kau tanya sekarang enggak kau nu ngapain nu sambayang? Saya miskin Tuhan. Jangankan motor sepeda aku lagi talania. Kadang dia aja motor aku karya markas. Karena tanah lebat mereka. Karena manusia yang paling miskin dari segi materi Nabi Isa, tapi tidak pernah lalai mengabdi menyembah kepada Allah. Jadi tidak lah asa. Kau nu ngapain sambayang? Sakit. Nabi Ayub selalu nagaring. Nabi Yakub garintong, tapi tidak pernah lalai mengabdi menyembah kepada Allah. Jadi mesti
sambayang kita uang. Enak kule bolong-bolong. Ya. Sakit tidak mampu berdiri, duduk. Kamai. Tidak mampu duduk, baring. Tidak mampu baring, gerakan hati dibayangkan yang pun rokok kita uang. Tidak mampu hati, kio kami capira dengiman na kalian di sambayang. Iya, karena jadi tidak mentu alasan Ustaz. Kalau manjang ka kasih asi ka garing ka. Sibuk kok. Juga atau olahragawan kabus. Nyase menjoreng lepat tabar nak biar. Iya. Ya, makanya itu Rasul adalah panutan kan betul-betul menjadi contoh. Ya. Siapa poin nak anak karena kata biasanya dia masih mitona gauka rupa tawar ya Allah sebelum nikah. Iya. Tinggal ngomong-ngomong ini kasih ngergalak sudah waktu pecepilai. Jelas so. Ustaz, iya di. Kisah. Aku pesen lagi si puntul ini barang kamu pasti. Muka alhamdulillah. Lagi baju gini dengan gue. Ini terakhir karena sambayang ternyata tina alasan karena itu kena bulu-bulu. Alhamdulillah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami bertiga di sini mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kepada pendengar, mungkin ya kanak-kanak atau sesuatu hal yang belum berkenan di hati Anda. Akan sempurna punnakan kapten ini sama-sama membaca doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.